Ya, bukan bermaksud berlebihan, rekan setim Cristiano Ronaldo beri peringatan kepada Australia seberapa bahayanya timnas Indonesia. Sinteyong ungkap kondisi terkini timnas Indonesia jelang hadapi Australia nanti. Dan Gelora Bung Karno memerah, tiket timnas Indonesia versus Australia ludes terjual. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, rekan satu tim mega bintang Cristiano Ronaldo di Al Nassr sekaligus pemain Arab Saudi memberikan peringatan kepada Australia soal bahayanya timnas Indonesia. Menurut penuturan pemain andalan pelatih Roberto Mancini itu, kekuatan timnas Indonesia sekarang tak bisa dianggap remeh oleh siapapun. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dengan kepercayaan diri penuh. Situasi ini datang karena timnas Indonesia menuai hasil yang positif ketika melakoni lawatan tandang ke King Abdullah Sports City Jeddah yang merupakan markas Arab Saudi. Timnas Indonesia memang datang dengan status kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dikarenakan skor Sinteyong berada di urutan FIFA paling rendah di antara kontestan lainnya. Bukan cuma itu saja, negara-negara papan atas Asia juga siap menjegal mimpi besar timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia untuk kali pertama sejak tahun 1938. Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, sampai China menjadi penantang serius bagi timnas Indonesia yang hadir sebagai satu-satunya wakil ASEAN. Ya, seolah tantangan semakin berat, timnas Indonesia harus terlebih dahulu melakoni pertandingan tandang di hadapan puluhan ribu supporter Saudi. Dinakodai oleh pelatih sekelas Roberto Mancini serta ditopang oleh pemain-pemain yang berkompetisi di Liga Elit, Arab Saudi jauh diunggulkan mempercundangi sang tamu. Tapi siapa sangka timnas Indonesia yang berusaha tampil tanpa beban justru berhasil mencuri gol terlebih dahulu lewat sepakan keras Ragnar Oratmangun. Akan tetapi memang keunggulan skuad Garuda tidak bertahan lama karena Green Falcons menyamakan kedudukan lewat Musaffas Al-Juwair jelang turun minum. Arab Saudi sebetulnya mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi Salim Al-Dawsari, namun tendangannya sukses dimentahkan oleh kiper Martin Paes. Bukan hanya itu, kekompakan antara lini bertahan dan serangan timnas Indonesia juga cukup baik sehingga merepotkan skuad Arab Saudi sendiri. Hingga akhir laga, skor imbang tetap tidak berubah dan hasil ini membuat Arab Saudi dan timnas Indonesia berbagi poin dalam laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi membuat takjub banyak penggemar sepak bola. Tidak hanya dari tanah air, tapi juga luar negeri. Salah satu yang terkesan dengan agresivitas timnas Indonesia adalah rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr yang juga tampil untuk Arab Saudi, Sultan Al Ghanam. Baik sayap Arab Saudi ini bahkan sampai kehabisan kata-kata, seolah tidak percaya kalau negaranya hampir saja disingkirkan tim kuda hitam timnas Indonesia. Sultan Al Ghanam mengatakan kalau sebenarnya para pemain Arab Saudi tidak bermain buruk ketika dihadang oleh tim tamu timnas Indonesia. Akan tetapi ia berbicara jujur kalau timnas Indonesia yang dia hadapi kemarin telah mengalami perkembangan yang begitu cepat sehingga merepotkan Arab Saudi. Kami bermain bagus, tapi kami tidak menyangka timnas Indonesia berkembang begitu cepat, kata Sultan Al Ghanam. Ya, kondisi itulah yang membuat rekan setim Cristiano Ronaldo tersebut memberikan peringatan kepada Australia tentang seberapa bahayanya timnas Indonesia. Ia menambahkan kalau Australia sebaiknya menyiapkan strategi khusus demi meredam agresivitas timnas Indonesia yang akan tampil di depan ribuan pendukungnya. Mereka ini bermain luar biasa. Ya, timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam 10 September. Sementara itu Arab Saudi akan bertandang ke markas China dalam lanjutan laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Dalian Soyuan Football Stadium pada waktu yang sama. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan kondisi terkini
anak asuhnya jelang berhadapan dengan timnas Australia. Secara keseluruhan pemain dalam kondisi baik. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan melawan Australia, Sinteyong mengatakan kondisi para pemain cukup baik, tapi ia mengakui para pemain memang sempat kelelahan karena perjalanan yang jauh. Kondisi tim secara keseluruhan, para pemain dalam kondisi yang baik, tapi memang bohong ya kalau tidak capek, pasti capek. Apalagi Martin Paes datang dari Amerika ke Arab, selesai pertandingan langsung berangkat ke Jakarta. Ucap pria asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia sendiri saat ini sedang melangsungkan latihan menjelang berhadapan dengan Australia. Latihan 2 hari menjelang pertandingan digelar di Stadion Madia Jakarta pada Minggu 8 September malam. Pada latihan kali ini Timnas Indonesia dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Beberapa personel kepolisian ditempatkan di sejumlah titik untuk mengawal latihan skuad Garuda. Penjagaan ketat latihan Timnas Indonesia ini karena ada insiden hilangnya tas pemain. Sebelumnya diketahui tas penyerang Dimas Derajat hilang pada sesi latihan menjelang berhadapan dengan Arab Saudi. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, Timnas Indonesia dipastikan mendapatkan dukungan puluhan ribu supporter saat menjamu Australia pada laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September mendatang. Hal itu setelah tiket yang dijual oleh PSSI telah ludes alias habis. Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dipastikan akan memerah. Dari informasi yang dilansir dari akun Instagram @timnasindonesia, pada Minggu 8 September diungkapkan bahwa tiket untuk semua kategori habis terjual. Tiket all kategori sold out, tulis keterangan di postingan foto di akun X @timnasindonesia. Sampai jumpa di GBK, cuit akun tersebut. Ya, sebagai tuan rumah, pihak penyelenggara pertandingan juga menyediakan fan zone di GBK. Fan zone arena berada dekat Garuda Official Store atau antara Gate H dan Gate G. Fan zone ini terdiri dari F&B, games, live music, dan kegiatan lainnya yang dimulai pada pukul 4 sore sampai pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Sementara pintu stadion dijadwalkan dibuka pada pukul 16.00. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sendiri meminta supporter untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Karno ketika skuad Garuda menjamu Australia. Dengan dukungan penuh supporter Garuda beserta ultrasnya di GBK, diharapkan bisa menjatuhkan mental Sokeros julukan Timnas Australia. Jadi saya mohon ramaikan pertandingan dan kami akan memberikan yang terbaik melawan Australia. Kami akan menghadapi Australia di GBK. Jadi kepada semua fans, kalian bisa datang dan kalian bisa mempengaruhi lawan kita. Ucap Sinteyong dalam sebuah video.